Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan teman-teman sekalian, para pemerhati dan pembelajar hukum dan kesejahteraan sosial. Bersama saya kembali kita ingin berdialog dan belajar bersama-sama tentang hukum dan kesejahteraan sosial. Saya Heru Susetyo, selaku koordinator mata kuliah hukum dan kesejahteraan sosial di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang sama-sama kita cintai. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat tercinta, kali ini kita akan bicara tentang ranking negara-negara di dunia ya. Ranking negara-negara di dunia. Negara-negara ternyata ada rankingnya loh. Ada rankingnya alias ada urutannya. Dan ranking ini kayak bukan ranking kayak rapor di sekolah gitu ya. Baik, buruk, jelek, apapun, bagus, sedang. Tapi ini ranking yang dikaji secara ilmiah, secara akademis. Mana negara yang kategorinya makmur, tidak makmur, bahagia, kurang bahagia, yang memiliki sejumlah standarisasi tertentu. Sekarang kita lihat saudara-saudara sekalian. Menurut teman-teman, kira-kira siapa sih negara apa yang paling happy? Negara apa yang paling bahagia sedunia? Karena apa? Karena ini menunjukkan level kesejahteraan sosialnya. Semakin tinggi kebahagiaannya, berarti semakin sejahtera juga negaranya. Sebaliknya, semakin sejahtera juga negaranya, biasanya juga ini relate alias otomatis rakyatnya pun juga bahagia. Mungkin sama seperti kita kan ada senang dengan jargon maju kotanya, bahagia warganya. Jadi maju negaranya, bahagia warganya. Menurut survei tahun 2022 dari The World Population Review, negara yang paling bahagia sedunia adalah pertama Finlandia, atau Finland di Eropa Utara. Yang kedua Denmark, lagi-lagi di Eropa juga. Yang ketiga Swiss di Eropa lagi. Keempat Iceland di Samudra Atlantik, di utaranya Inggris, kemudian berdekatan dengan Greenland ataupun Kanada. Juga ada Netherlands alias Belanda, yang ke-6 adalah Norwegia, yang ke-7 Swedia. Jadi kalau kita lihat 5 dari 7 negara yang paling bahagia sedunia, negara-negara yang dari negara-negara Nordic countries yang menerapkan sistem kesejahteraan sosial yang sifatnya universal. Finlandia, Denmark, Iceland, Norway, Swedia. Mereka negara-negara Nordic countries yang menerapkan pola kesejahteraan sosial yang sifatnya universal. Finlandia itu disebut sebagai negara yang paling bahagia pada tahun 2021 karena warga negara Finlandia itu merasa adanya dukungan masyarakat dari communal support, juga adanya mutual trust. Mereka saling percaya. Dan mereka percaya dengan negaranya, percaya dengan masyarakatnya, dan mereka bisa menghadapi COVID-19 pandemik dengan baik, dan mereka punya kebebasan untuk memiliki pilihan-pilihannya, dan juga mereka tidak terlalu prasangka negatif dengan negaranya, alias mereka tidak suuzon, tidak berprasangka buruk dengan negaranya. Kedua faktor itulah, yaitu mereka bebas untuk membuat pilihan serta tidak curiga dengan negaranya, itu membuat mereka menjadi negara disebut sebagai negara yang bahagia. Yang kemudian Denmark. Kenapa Denmark itu disebut negara yang bahagia, teman-teman sekalian yang saya cintai? Denmark itu skornya 7.620 oleh 7.620 karena dia itu punya 6 variabel dibandingkan dengan Finlandia. Denmark juga termasuk pemimpin dalam banyak kategori, termasuk GDP-nya ataupun Gross Domestic Product yang sangat tinggi, juga generosity alias kebaikan masyarakatnya, juga lack of corruption alias korupsinya juga sedikit. Bukannya nggak ada, namun sangat sedikit sekali ya. Yang berikutnya Switzerland alias Swiss. Biasa disebut sebagai Switzerland. Ini negara yang populer sebagai tujuan liburan orang-orang Indonesia kalau keluar negeri ya. Biasa kan orang Indonesia kalau ke Eropa inginnya ke Prancis, ke Swiss, ke Spanyol, ke Inggris, dan sebagainya. Dan Swiss salah satu tujuan utama orang-orang yang ingin pelesiran ke Indonesia, ke Eropa. Apalagi dengan keindahan kota Zurich, Geneva, Bern, apalagi kemudian ada Lausanne dan sebagainya. Kemudian masyarakat Swiss itu kenapa dia menempati posisi ketiga paling bahagia sedunia? Karena orang Swiss sangat sehat ya, very healthy. Orang-orang yang sana sangat senang berjalan kaki. Nggak kayak orang Indonesia, jarang jalan kaki. Senangnya naik motor, naik mobil. Jarak dekat pun pakai Gojek.
nggak mau jalan. Jarak dekat pun pakai mobil, tidak mau jalan kaki, nggak mau naik kereta ataupun public transport yang lainnya. Juga mereka negara yang paling rendah tingkat obesitas masyarakatnya dan masyarakat yang paling panjang umurnya, alias long life expectancy. Usia harapan hidupnya paling tinggi sedunia dan tingkat obesitas masyarakatnya juga termasuk yang paling rendah sedunia. Juga mereka punya pendapatan rata-rata yang sangat tinggi, pendapatan masyarakatnya bahkan 75% lebih tinggi daripada pendapatan rata-rata orang-orang di Amerika Serikat. Jadi ini membuat mereka negara yang paling bahagia. Kemudian juga Swiss dianggap sebagai negara yang safe dan clean, alias aman dan juga bersih. Jadi teman-teman, salah satu syarat untuk disebut sebagai negara bahagia adalah tadi ya, percaya dengan negaranya, negara yang tidak korupsi, pemerintah tidak korupsi, kemudian saya percaya dengan masyarakatnya, ada mutual trust, ada communal support, kemudian safe and clean, aman, bersih, dan juga selamat ya. Juga pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Teman-teman sekalian, sekarang kalau kita lihat indeks pembangunan manusia alias High Development Index, ya Human Development Index, ada 10 negara di dunia yang masuk kategori top 10 countries dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi. Pertama adalah Norwegia ataupun Norway, kedua Irlandia, kemudian Switzerland, kemudian Hong Kong, Iceland, Jerman, Swedia, Australia, Belanda, dan Denmark. Ini menurut scoring tahun 2019. Paling tinggi adalah Norwegia, kedua Irlandia, ketiga Swiss, keempat Hong Kong, kelima Iceland, keenam Jerman, 7 Swedia, 8 Australia, 9 Belanda, dan 10 Denmark. Lagi-lagi negara-negara asal Nordik ataupun Skandinavia menempati posisi top 10 negara-negara paling tinggi indeks pembangunan manusianya. Itu Norwegia, kemudian Denmark, dan juga Iceland serta Swedia. Sebaliknya, kira-kira menurut teman-teman negara mana nih yang paling rendah pembangunan indeks pembangunan manusianya? Apakah Indonesia? Alhamdulillah bukan. Kita bukan negara yang paling rendah indeks pembangunan manusianya, walaupun juga bukan yang paling tinggi. Kita sedang-sedang saja, agak di bawah, namun juga bukan yang paling buruk, juga tidak tinggi juga. Top 10 countries, 10 negara yang paling rendah indeks pembangunan manusia adalah Niger di Afrika, Central African Republic juga di Afrika, Chad di Afrika, Burundi di Afrika, Sudan Selatan di Afrika, Mali di Afrika, Burkina Faso di Afrika, Sierra Leone di Afrika, Mozambik di Afrika, dan Eritrea di Afrika juga. Jadi bayangkan yang menempati posisi negara-negara paling rendah indeks pembangunan manusianya adalah semua negara di Afrika. Ini yang patut dijadikan concern kita bersama, bagaimana mengatasi kemiskinan di Afrika. Sekarang kita pindah ke domestik ya teman-teman ya. Jadi kita bicara Eropa, Afrika, sekarang kita bicara indeks pembangunan manusia, kota-kota ataupun kabupaten di Indonesia. Menurut teman-teman, kira-kira kota mana sih di Indonesia yang paling tinggi indeks pembangunan manusianya? Apakah Jakarta, atau Depok, atau Bekasi, Tangerang, Bogor, atau malah Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan? Ternyata bukan. Menurut survei, IPM yang paling tinggi alias indeks pembangunan manusia yang tinggi adalah pertama di Indonesia, Yogyakarta. Kedua adalah Banda Aceh. Hebat ya Aceh. Aceh itu kalau teman-teman pernah ke sana, memang Banda Aceh termasuk setelah tsunami itu sangat tertib dan bersih, teratur ya. Setelah tsunami, setelah perdamaian, pasca konflik cukup panjang, Aceh membangun dan akhirnya menjadi kota yang indah. Sekarang banyak warung kopi di sana, sangat banyak warung kopi di Aceh. Yang ketiga, Jakarta Selatan. Berbahagialah para anak Jaksel. Jaksel menjadi kota yang paling tinggi indeks harapan hidupnya menurut survei. Jogja, Banda Aceh, Jaksel, keempat Kendari di Sulawesi Tenggara, kelima Denpasar di Bali, keenam Sleman di Yogyakarta, ketujuh Salatiga di Jawa Tengah, 8 Semarang juga Jawa Tengah, 9 Jakarta Timur di Jakarta, dan terakhir Padang. Ini kota-kota yang IPM-nya tinggi teman-teman sekalian. Sekarang apa kota terbaik sedunia? Kira-kira tadi kan kota yang tinggi harapan hidup di Indonesia, sekarang apa kota-kota yang menurut teman-teman terbaik sedunia?
Menurut survei tahun 2022, kota yang terbaik sedunia adalah pertama Vienna di Austria, kedua Copenhagen di Denmark, tiga Zurich di Switzerland, di Swiss, keempat Calgary di Kanada, kelima Vancouver di Kanada, keenam Geneva di Switzerland, tujuh Frankfurt di Jerman, 8 Toronto di Kanada, 9 Amsterdam di Netherlands, 10 Osaka Jepang, dan Melbourne di Australia. Skornya sama. Itu rata-rata negara-negara disebut kota-kota terbaik untuk ditinggali di seluruh dunia. Ukurannya apa? Macam-macam. Ukurannya lingkungannya bersih, kejahatannya rendah, infrastrukturnya bagus, warganya sehat, kemudian banyak kategorinya banyak ya. Ada kawasan terbuka hijau juga banyak, juga ada kawasan tanpa rokok dan sebagainya. Sementara biasa ada antitesis ya. Kalau ada yang terbaik, biasa ada yang terburuk juga. Betul teman-teman sekalian. Jadi di antara kota-kota terbaik sedunia juga ada kota-kota yang paling terburuk untuk ditinggali sedunia, alias the worst cities in the world. Kira-kira menurut para sahabat-sahabat pecinta mata kuliah hukum dan kesejahteraan sosial apa saja? Menurut survei, kota yang paling buruk ditinggali di dunia adalah pertama Teheran di Iran. Teheran di Iran. Yang kedua Douala di Kamerun. Ketiga Harare di Zimbabwe. Keempat Dhaka di Bangladesh. 5 Port Moresby di Papua Nugini. Keenam Karachi di Pakistan. 7 Algiers di Algeria. 8 Tripoli di Libya. 9 Lagos di Nigeria, dan 10 Damaskus di Suriah alias Syria. Ini the worst cities in the world, yang terburuk untuk hidup di sana. Demikian teman-teman sekalian, saya sharing terkait dengan kota-kota yang terbaik ditinggali, yang terburuk ditinggali, ranking negara-negara yang tertinggi secara IPM-nya alias indeks pembangunan manusianya, juga negara-negara yang rendah, dan juga kota-kota atau negara-negara yang paling bahagia sedunia. Kenapa saya angkat ini? Karena ini penting untuk memahami apa relasi antara kebijakan sosial, kebijakan kesejahteraan sosial dengan bahagianya suatu negara, terbaiknya suatu negara, ataupun buruknya suatu negara. Karena ternyata ada relasi, relate, antara semakin tinggi level kesejahteraan sosialnya, maka semakin makmur, semakin bahagia, semakin layak ditinggali. Sementara semakin abainya, semakin ignornya pemerintah, masyarakat terhadap masalah kesejahteraan sosial, maka negara yang ditinggali itu menjadi tidak nyaman ditinggali, masyarakat tidak bahagia, kotanya tidak aman, negara pun jelek indeks pembangunan manusianya. Walaupun memang KESOS bukan satu-satunya parameter untuk mengukur kebahagiaan atau mengukur pembangunan manusia, namun menempati parameter yang dominan dalam menentukan level kesejahteraan, kebahagiaan, dan juga level kebaikan dan keburukan kota ataupun negara di dunia. Demikian, salam sehat semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Para pecinta, pembelajar, dan pemerhati mata kuliah hukum dan kesejahteraan sosial. Salam sehat, selamat jumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.